Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajma'in. Anak-anakku semua yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, semoga siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita akan membacakan Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah mengirimkan sedekah kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita sekarang ada di lokasi panti asuhan, di mana di pantai ini ada sekitar 50 anak-anak, terdiri dari beberapa belas anak yatim, ada yang yatim piatu, kemudian yang lainnya anak-anak duafa. Mereka orang-orang yang kurang diperhatikan oleh orang tua mereka. Lalu kita ingin mengingatkan diri kita bahwasanya semua terjadi karena Allah SWT berkehendak. Allah SWT sangat menyayangi anak-anak yatim ini karena mereka sudah diambil oleh Allah SWT orang-orang yang menjadi tumpuan mereka, yaitu ayah mereka. Ada yang diambil ibunya atau ayah dan ibunya. Dan Rasulullah SAW menekankan, ana wa kafilul yatimi kahataini. Jadi kata Nabi SAW, aku dan orang yang mengasuh atau yang mengambil tanggung jawab anak yatim atas anak yatim itu seperti ini, yaitu dua jari di dalam surga, fil jannah. Maka betapa mulianya karena ia disejajarkan bersama Rasulullah SAW seperti dua jari. Artinya dia berada dekat dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Kemudian Rasulullah SAW juga sebutkan dalam satu hadis, as-sa'i alal yatim, as-sa'i alal almalah, yaitu orang yang mengusahakan keperluan atau kecukupan bagi anak-anak yatim, dan orang yang mengusahakan kecukupan bagi al-armalah atau janda muslimah, kal qa'imil ladzi la yaqtur, seperti orang yang terus-menerus berdiri salat tanpa berhenti, awis sha'imil ladzi la yuftir, atau seperti orang yang terus-menerus berpuasa yang tidak pernah berbuka. Kalau sehari-hari dia mencarikan nafkah, apa yang dihasilkan dari pekerjaannya, apa yang dihasilkan dari usahanya, sebagian diberikan kepada anak yatim dan kepada ibunya yang janda, maka setiap hari pahalanya sebagaimana orang yang berpuasa terus menerus, dan seperti orang yang sholat terus menerus, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat semua sholat. Betapa besar perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada anak yatim ini, sehingga untuk orang-orang yang memberikan tanggung jawab atau yang menanggung beban atas pengasuhan anak yatim atau memberikan kecukupan kepada ibunya, yaitu para janda, Allah SWT memberikan pahala yang sangat besar. Rasulullah SAW sendiri telah dilahirkan dalam keadaan yatim, dan karena ikatan keluarga yang kuat, maka ketika beliau lahir ayahnya sudah mendahului tidak ada, kemudian diasuh oleh kakeknya. Kakeknya adalah seorang bangsawan dari kaum Quraisy, Banu Hashim. Beliau ini dididik seperti anak-anak yang lain, seperti anaknya sendiri. Nah, kemudian setelah kakeknya meninggal, diambil alih pengasuhan atas Nabi Muhammad SAW waktu itu masih kecil, diambil alih oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Jadi Rasulullah SAW sendiri
dijadikan oleh Allah SWT sebagai anak yatim. Mungkin Allah berkehendak, lihatlah, tidak saja orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses itu bukan hanya berasal daripada keluarga yang utuh, bukan hanya berasal daripada keluarga yang kedua orang tuanya masih bersatu, tapi Allah SWT tunjukkan kepada kita, siapa saja yang mau sukses, apakah ia memiliki kedua ayah dan ibu atau sudah tidak punya orang tua lagi, maka peluang untuk sukses selama dia mau, maka Allah SWT akan buka peluang. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, haruslah kita memiliki cara untuk memotivasi diri kita. Jangan terkekang dengan keadaan diri kita, jangan terkekang dengan keadaan lingkungan kita, jangan terkekang dengan kekangan-kekangan yang berupa kalimat-kalimat dari tradisi kita. Oh, kalau orang macam begini mana bisa sukses? Kalau kamu nggak sekolah mana bisa sukses? Kalau kamu tidak masuk pesantren mana bisa kau belajar agama? Tetapi saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, Allah membuktikan bahwa banyak orang yang latar belakangnya tidak sesuai dengan apa yang dia alami sekarang. Ada juga seorang insinyur, dari kecil dididik dalam keluarga insinyur, tapi hari ini dia telah menjadi seorang tokoh agama di Pakistan, yaitu Bhai Wahab. Nah, ketika menjadi insinyur, dia terjun di dunia kontraktor, maka Allah SWT gerakkan hatinya untuk tidak menyukai aktivitas yang dilakukan oleh para kontraktor, sehingga ia meninggalkan dunia kontraktor ini. Gurunya tidak pernah menyuruh dia untuk menghentikan aktivitasnya. Nah, gurunya yaitu Syekh Ilyas mengatakan, tetaplah kamu kerja di situ, karena dengan begini kau bisa berdakwah kepada orang-orang yang ada di kantormu. Suatu hari Bhai Wahab datang lagi, Syekh, saya nggak kuat kerja di sini, nggak tahan lagi, saya mau berhenti saja. Kata Syekh, janganlah, kalau kau berhenti di situ, siapa yang berdakwah di situ? Untuk kali yang kesekian, Bhai Wahab datang, Syekh, saya sudah berhenti dari kantor itu. Maka Syekh mengatakan, inilah kalimat yang saya tunggu-tunggu, yang berasal daripada hatimu sendiri. Aku tidak pernah menyuruh orang untuk meninggalkan keduniaan, tapi sampai orang ini belajar agama, sebagai imbas dari orang belajar agama, ciri-ciri orang yang sudah berhasil dalam belajar agama, bertambah kecintaannya kepada akhirat dan berkurang kecintaannya kepada dunia. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sungguh aku sangat mencintaimu, aku ingin meneladanimu. Maka Rasulullah SAW katakan, pikirkan apa yang kau ucapkan. Ya Rasulullah, sungguh aku mencintaimu. Kemudian Rasulullah SAW katakan, kau pikirkan lagi apa yang kau katakan. Ya Rasulullah, sungguh aku mencintaimu, tidak ada orang yang aku cintai lebih daripada cintaku kepada dirimu. Maka Rasulullah SAW katakan, kalau kau benar dalam perkataanmu, bersiap-siaplah, engkau akan ditimpa kemiskinan atau kefakiran. Kenapa? Orang yang mencintaiku akan didatangi kemiskinan secepat air bah mendatangi sebuah kampung. Maka kita lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, semenjak beliau beriman, ketika itu beliau seorang saudagar kaya, tapi setelah ia bekerja dakwah bersama Rasulullah SAW, maka sebagai keberhasilan dalam ia menuntut ilmu agama dengan Rasulullah SAW, mulai berkurang kecintaannya kepada dunia dan bertambah besar kecintaannya kepada akhirat. Maka sedikit demi sedikit hartanya
keluarkan untuk di jalan Allah. Mulai dia tidak memikirkan lagi untuk urusan dunia. Akhirnya ketika berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar sudah tidak punya apa-apa lagi. Maka inilah barang siapa yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, tapi masih juga cinta kepada dunia, mungkin hal ini tidak akan bisa terjadi. Tidak akan bersatu dalam hati seseorang kecintaan kepada akhirat sekaligus cinta kepada dunia. Tetapi yang dilakukan oleh orang yang memiliki dunia atau dititipi dunia buat mereka dari Allah SWT, ia tunaikan hak Allah SWT, ia tunaikan hak daripada harta tersebut. Sebagian ditunaikan untuk anak-anak yatim. Karena sebenarnya hartanya Abu Bakar ini bukan habis untuk foya-foya Abu Bakar, tapi Abu Bakar menanggung sepupu-sepupunya, ponakan-ponakannya, ada yang yatim, ada yang tak mampu bekerja, ada yang pengangguran. Itulah yang ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kalau kita melihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an telah menghabiskan hartanya, tidak ada tempat di mana Abu Bakar menempatkan hartanya atau mengalokasikan harta miliknya kecuali di situ sudah ada jaminan pahala di sisi Allah SWT. Jadi hartanya hilang bukan percuma, tapi hartanya hilang tertukar dengan surganya Allah SWT yang akan dihuni oleh Abu Bakar. Maka suatu ketika malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, semua surga sudah aku ukur, tapi khusus surganya Abu Bakar ini aku sudah terbang mengelilingi surganya Abu Bakar sampai aku kelelahan. Ternyata area surganya Abu Bakar ini belum lagi separuhnya aku tempuh. Ini dari mewahnya surga yang dihuni oleh Abu Bakar nanti di akhirat. Maka saudara sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kepada anak yatim kita juga melihat banyak anak-anak yatim yang sekarang sudah dewasa, karena mereka tidak menjadi orang-orang yang mapan, mereka tidak menjadi orang-orang yang bisa diharapkan dalam masyarakat. Kenapa? Karena mereka ditelantarkan oleh masyarakatnya, oleh anggota keluarganya yang lain, paman-pamannya, bibi-bibinya. Maka inilah Allah SWT memberikan titipan kepada kita, hendaknya kita mau menginfakkan sedikit daripada harta kita untuk membantu anak-anak yatim. Nah, kalau di panti asuhan ini adalah satu wadah yang sudah sempurna. Kita di sini ada pendidiknya, anak-anak di sini diajar untuk menghafal Al-Quran, juga diajar untuk ilmu-ilmu agama yang lain. Sebagian anak-anak yang sudah lulus SD oleh panti ini dicarikan bapak asuh atau yang memberikan biaya, dikirim ke pesantren-pesantren tahfiz Quran atau pesantren-pesantren alim. Maka semoga kita dapat juga bergabung dalam memperoleh pahala dari menjamin anak-anak yatim, menjamin ibu-ibu yang telah ditinggal mati oleh suaminya karena umurnya sudah habis. Itulah dia. Semoga Allah SWT karuniakan kepada kita hati yang penuh dengan kasih sayang kepada sesama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.